tahun 1954, negara-negara di Uni Eropa telah mencari berbagai upaya untuk melakukan kerjasama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan kerangka kerja yang lebih terintegrasi seperti kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, dalam bahasa Inggris Common Foreign Security Policy atau kita singkat sebagai CFSP. Dalam video kali ini, kelompok 3 bakal ngejelasin nih CFSP pada saat Perang Dingin, pasca Perang Dingin, dan setelah Perjanjian Lisbon. Di tahun 1969, pada saat KTT di Den Haag, negara-negara Komunitas Eropa bersepakat nih guys untuk membentuk European Political Cooperation atau disingkat sebagai EPC, yang dimana EPC ini tuh hadir untuk merespons secara bersama-sama mengenai tantangan politik eksternal yang dihadapi oleh Komunitas Eropa pada saat itu. Yang dimana pada saat itu tuh Komunitas Eropa lebih berfokus kepada kerjasama perekonomian gitu guys. Nah, EPC ini tuh bertujuan untuk menambah warna politik dengan memfokuskan pada kerjasama kebijakan luar negeri, tetapi dengan catatan tetap menjaga kedaulatan di antara negara-negara anggota Komunitas Eropa. Terdapat pencapaian kebijakan secara substantif nih guys di era EPC, yaitu pertama ada Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, lalu kemudian di tahun 1980 terdapat Deklarasi Venesia, yang dimana pada intinya 9 negara Eropa menekankan perlunya intervensi Eropa dalam konflik Arab dan Israel. Eropa memberikan pernyataan yang kontroversial nih, yakni sekarang ini sudah jamnya Eropa, sudah bukan lagi jamnya Amerika. Namun sayangnya pernyataan ini tidak terbukti benar karena pada konflik Kosovo, NATO terbukti masih membutuhkan bantuan Amerika untuk menyelesaikan konflik tersebut. Eropa menggunakan daya tarik, jaminan stabilitas politik, demokrasi dan hak asasi manusia serta perluasan wilayah untuk menjadi anggotanya. Namun hal ini tidak bertahan lama karena dinilai kurang memperhatikan aspek ekonomi dan aspek sosial. Setelah banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh CFSP sebagai perwakilan dari Uni Eropa, namun hal ini tidak menjawab pertanyaan paling fundamental, yakni siapa yang sebenarnya berdiri mewakili Uni Eropa itu sendiri dan menjawab permasalahan konflik kepentingan di antara anggota-anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisbon pada tahun 2009 membawa perubahan besar terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa. Perjanjian ini memperkenalkan jabatan baru seperti perwakilan tinggi dan Presiden Dewan Eropa serta membentuk layanan aksi eksternal Uni Eropa atau EEAS sebagai Kementerian Luar Negeri Uni Eropa. Fokusnya adalah memperkuat aksi eksternal Uni Eropa termasuk kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan bersama. Namun, implementasinya menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah negara-negara besar enggan untuk melepaskan otoritas diplomatik mereka dan terjadi konflik kepentingan antar institusi Uni Eropa. Catherine Ashton sebagai perwakilan tinggi pertama menghadapi kritik dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan. Uni Eropa juga kesulitan mengembangkan hubungan bilateral strategis dengan kekuatan dunia lainnya. Untuk mengatasi ini diusulkan peningkatan koordinasi dan fokus pada prioritas tertentu. Keberhasilan perjanjian ini bergantung pada kemauan negara anggota untuk bekerja sama dan kemampuan Uni Eropa mengatasi hambatan struktural dan politik. Paham!